Hai kawan Scan, kembali lagi di Scan Scene, yaitu video podcast seputar alat berat oleh scanina.com. Bersama saya Putri. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis alat berat. Penggunaan alat berat dalam berbagai industri telah meningkat pesat dalam beberapa waktu terakhir. Dalam suatu proyek tertentu, alat berat digunakan untuk berbagai fungsi sesuai dengan jenis dan ukurannya. Oleh karena itu, setiap alat berat digunakan secara efisien untuk memaksimalkan produktivitas yang dimiliki. Nah, pada Scan Scene episode 5 ini, saya bersama narasumber kita, Bapak Ruhandi sebagai Plan Departemen Head di Scan, akan membahas mengenai jenis-jenis alat berat. Selamat siang Bapak Ruhandi. Siang Putri. Iya, apa kabarnya Bapak hari ini? Sehat, baik, luar biasa Putri. Oke, alhamdulillah. Semangat banget ya Pak ya hari ini ya, cerah ya Pak ya hari ini. Semangat dong Putri. Oke. Bapak ini kan yang kita kenal itu sebagai scan expert ya Pak ya, scan expert dalam dunia alat berat. Nah, lebih fokusnya tuh di plan departemen ya Pak ya. Betul. Nah, boleh ceritain nggak sih Pak pengalaman Bapak di plan departemen itu seperti apa? Baik Putri, saya kebetulan di scan baru 2 bulan ya. Oke. Baru 2 bulan, tapi sebelum di scan, saya sudah 11 tahun di salah satu distributor alat berat terbesar di Indonesia. 11 tahun ya Pak ya? Betul, betul. Bukan waktu yang sebentar ya teman-teman ya. Oke. Kebetulan saya di sana di bagian teknikal ya, di service departemen. Jadi cukup ya dibilang cukup lama lah saya di bagian plan ataupun di service seperti itu. Oke, jadi plan departemen ini khusus untuk maintenance alat-alat berat ya Pak ya? Betul. Yang operasional ya Pak ya? Betul. Maupun yang tidak operasional tapi ada di pool, Betul. seperti itu ya? Oke, saya mau tahu nih Pak, apa sih Pak jenis-jenis alat berat yang biasanya atau general yang biasa digunakan gitu Pak? Betul. Jadi alat berat yang paling banyak digunakan di berbagai bidang ya, baik itu di construction, baik itu di mining dan sebagainya, itu yang paling basic biasanya bulldozer ya. Pertama bulldozer, kemudian ada excavator, kemudian ada wheel loader, ada motor grader, ada heavy duty dump truck, ada light dump truck. Untuk di construction ada juga crane, kemudian ada juga kompaktor dan lain-lain Putri. Jadi banyak jenisnya alat berat itu di berbagai aplikasi alat berat seperti itu. Oke, boleh nggak Pak untuk gambaran sedikit saya minta satu contoh proyeknya. Misalnya kita temuin kan biasa di jalan tuh banyak ya Pak ya. Betul. Entah itu alat beratnya mungkin kayak tadi kayak excavator atau apa, boleh nggak Pak dikasih contoh satu aja jenis alat berat sama proyeknya apa? Nah, contohnya misal seperti di construction ya, untuk mecah batu misal seperti itu. Nah itu ada aplikasi atau attachment khusus excavator itu yang menggunakan hydraulic breaker ya. Nah yang seperti itu tidak ada di misal contohnya di forestry atau di kehutanan. Nah itu biasanya dipakai di construction atau dipakai di mining ya, di quarry seperti itu. Kemudian apa yang contoh spesifik excavator yang digunakan di forestry? Contohnya dia excavator, misal sekelas excavator PC200, tapi dia tidak menggunakan bucket ya, tapi attachmentnya menggunakan harvester head namanya. Itu yang ujungnya itu ya Pak ya? Betul. Yang membedakan ya? Betul, gitu. Jadi walaupun satu jenis excavator itu aplikasi di berbagai bidang, berbagai sektor itu bisa jadi berbeda seperti itu. Oke, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya saya mau nanya juga nih, berdasarkan industri yang ada, apakah setiap industri memiliki jenis alat beratnya sendiri Pak? Secara umum, general itu sama ya, seperti bulldozer, baik di mining, baik di construction maupun di forestry itu sama. Tapi ada beberapa attachment tambahan seperti contohnya kalau bulldozer ya Putri ya. Ya. Itu misal di forestry atau di kayu ya, seperti di industri kayu, logging dan sebagainya. Itu ada attachment tambahan. Namanya istilahnya wings ya, atau dia ada seling baja ya. Itu ada di belakang bulldozer itu untuk menarik kayu seperti itu. Oke. Tapi itu tidak digunakan di mining maupun di sektor konstruksi seperti itu. Nah, kenapa setiap user unit alat berat itu butuh mengetahui jenis alat berat Pak? Menurut Bapak ya? Pertanyaan bagus Putri ya. Jadi kenapa sih harus kita milih
alat berat jenis apa yang kita gunakan ya kan. Kan kita untuk investasi alat berat kan biayanya cukup tinggi ya. Iya. Nah itu juga sangat penting pemilihan alat berat. Jadi nanti efeknya kemana? Efeknya adalah ke efisiensi biaya, kemudian aplikasi di sektor tersebut ya, kemudian tentu saja produktivitas seperti itu, Putri. Oke. Jadi kalau gambaran saya nih Pak ya, Bapak itu kan sebagai konsultan juga, benar nggak ya Pak ya? Betul. Jadi kalau misalnya ada orang kayak contohnya tadi mau mecah batu, berarti orang itu paling enggak nanya dulu ke Bapak, saya butuhnya tuh jenis alat berat apa, seperti itu ya Pak ya? Betul sekali Putri. Oke, nah berarti penting banget nih guys, teman-teman ya. Nah, yang pertanyaan tadi kan kita setiap user itu minimal harus tahu ya penggunaan alat berat apa. Nah, yang aku mau tanya nih Pak, apa pengaruhnya ketika adanya penggunaan alat berat itu yang tidak sesuai dengan penggunaannya gitu Pak? Baik Putri, pertanyaan bagus ya. Jadi ketika kita investasi alat berat, ya, kita harus tahu di awal itu pemilihan alat berat, investasinya apa saja yang harus diadakan, ya kan? Itu kita perlu tahu. Supaya apa? Supaya si alat berat itu bekerja optimal dan efisien seperti itu. Sesuai dengan kebutuhannya ya Pak? Betul. Jangan sampai contohnya misal kita tahu di sana proyeknya itu medan kerjanya dia itu daya dukung tanahnya kurang baik, atau misal lembek atau berlumpur dan sebagainya. Kemudian kita memaksakan memilih alat loading atau memilih alat untuk muat material ke truk itu menggunakan wheel loader yang mana itu jelas menggunakan ban di situ kan ya. Nah, apa efeknya? Ya pasti tidak produktif karena dia akan slip. Sehingga produktivitas juga tidak tercapai, bahan bakar juga boros, kemudian alatnya juga bisa cepat rusak dan sebagainya seperti itu. Jadi ketika medan kerjanya itu lembek dan sebagainya, kemudian daya dukungnya tidak baik, ya pakailah eksavator seperti itu. Jadi kalau kayak kering sama basahnya si tempat itu juga ngaruh juga ya Pak ya? Betul. Tempat proyeknya ya. Contoh bulldozer juga sama ya Putri. Sama-sama bulldozer, tapi ketika daya dukung tanahnya yang satunya baik, yang satunya jelek ya, atau misal medannya gembur, contoh misal di berlumpur atau di rawa-rawa, atau misalnya yang paling dekat lah di kota, contohnya di TPA ya, tempat pembuangan air sampah. Itu tidak sembarang doser bisa masuk ke situ. Dia sama-sama doser, misal contoh D85 ya seperti itu ya kan. Nah, kalau di mining mungkin spek yang standar bisa, tapi untuk di daerah yang rawa-rawa, kemudian tanahnya lembek, kemudian contoh di TPA dan sebagainya, itu harus dimodifikasi atau order khusus menggunakan tracknya ya, atau rantainya itu menggunakan yang tipe swemsu seperti itu, yang tipe segitiga seperti ini. Sehingga apa? Dia tidak amblas seperti itu. Nah, ketika salah aplikasi, ya tidak efektif kerjanya, tidak efisien biayanya, ya. Kemudian alat juga bisa jadi tidak optimal ya kan, dan cepat rusak seperti itu, Putri. Seperti itu. Nah, biar kawan scan makin paham mengenai tema bahasan kita kali ini, Pak Ruhandi akan jelasin ke kawan scan mengenai gambaran umum, fungsi alat berat dan tipe alat beratnya. Yang pertama, contohnya ini yang pertama adalah eksavator ya, hidrolik eksavator. Hidrolik eksavator itu fungsinya secara umum adalah untuk menggali ya, atau istilahnya digging ya. Kemudian untuk memuat atau loadingnya. Kemudian yang ketiga fungsinya adalah untuk lifting. Jadi eksavator juga bisa buat ngangkat ya, seperti itu ya. Kemudian tipenya bermacam-macam ya, eksavator dari berbagai merek dan sebagainya. Contoh yang paling umum ya, bisa sekelas PC 200, PC 300, 400. Itu apa sih? Jadi 200, 300, 400 itu menunjukkan dia berat unit siap operasi ya, seperti itu. Kalau di Komatsu contohnya ya, PC itu artinya P adalah hidrolik eksavator, C-nya itu berarti dia menggunakan crawler atau menggunakan rantai ya. Kemudian 200 itu adalah berat unit siap operasinya. Dibagi 10 atau dikali 0,1. Sorry Pak, mau nanya. Nah, itu kan PC 200 ya Pak ya tipenya. Apakah itu semua di merek-merek lain juga sama Pak? Namanya PC 200 atau gimana Pak? Nah, untuk PC 200 sendiri itu sebenarnya khas untuk inisial kodenya Komatsu ya. Seperti itu. Jadi untuk merek lain bisa jadi beda ya. Contoh di Hitachi ZX berapa, kemudian di CAT itu misal CAT berapa ya kan, 320D dan sebagainya. Jadi PC itu
spesifik untuk di Komatsu seperti itu ya. Oke. Jadi tapi kelasnya apa sih yang dibandingkan di ekskavator antara merek A, merek B, merek C itu adalah berat unit siap operasinya. Biasanya orang sering bilang ini ekskavator kelas berapa ton sih? Nah seperti itu. Itu PC 200, CAT 320D, ya Zaxis 200 dan sebagainya. Itu apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah dia berat unit siap operasinya. Gitu. Berarti yang merek A, merek B, merek C itu setara kelas 20 ton seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya itu ada bulldozer ya. Bulldozer itu aplikasinya sangat banyak ya. Dari mulai kita land clearing ya kan, kemudian fungsinya utamanya itu adalah untuk mendorong material, untuk menggusur ya, untuk meratakan tanah dan sebagainya, atau menarik kayu ya di logging itu bisa juga. Nah, untuk bulldozer biasanya itu dia diidentifikasi berdasarkan ukurannya ya. Jadi contoh D85, D itu artinya kodenya bulldozer ya. Di Komatsu ya. Kemudian 8 itu ukurannya 8. Nah, semakin besar angkanya berarti semakin besar juga si bulldozer itu, seperti itu. Kemudian kodenya misal 5 kan tadi D8, kemudian 5 ya, 5-nya itu artinya dia menggunakan penggeraknya, transmisinya itu menggunakan top flow transmission. Seperti itu ya. Kemudian kalau bulldozer itu dari mulai bulldozer kecil sampai besar juga ada ya. Dari kalau di Komatsu dari mulai D21 sampai D575 itu ada gitu. Untuk ekskavator sebelumnya itu paling kecil kalau di Komatsu itu PC 01 ya. 01 ada Pak? Ada ya, sampai dengan PC 8000 itu ada seperti itu. Untuk bulldozer apa yang dibandingkan ketika ada bulldozer merek A, merek B, merek C, apa sih yang dibandingkan? Oh, bulldozer misal D85 itu setara dengan bulldozer CAT seri sekian ya kan. Nah, apa sih yang dibandingkan? Di situ yang dibandingkan itu adalah horsepower-nya. Jadi horsepower mesinnya atau engine-nya itu yang dibandingkan seperti itu. Karena fungsinya bulldozer itu untuk mendorong. Nah, sumber tenaga dari unit itu adalah di engine, di mesin seperti itu. Jadi dibandingkan setaranya itu dari engine-nya seperti horsepower engine. Selanjutnya adalah wheel loader ya. Wheel loader ini fungsinya mirip seperti ekskavator. Dia bisa menggali, kemudian dia juga bisa loadingnya atau memuat material ke truk. Tapi berbeda ya aplikasinya dengan ekskavator. Karena wheel loader ini lebih cocok untuk medan kerja yang daya dukung tanahnya bagus ya. Seperti di tempat loading batu bara ya, itu daya dukung tanahnya bagus, itu lebih efektif menggunakan wheel loader. Karena apa? Karena selain dia bisa loading atau selain dia bisa digging ya, dia menggali, dia bisa juga carry ya, dia bisa membawa gitu. Jadi dia bisa mobile seperti itu. Sementara ekskavator itu lebih ditekankan hanya untuk loading unloading saja gitu, seperti tempat seperti itu Putri. Kemudian yang selanjutnya ada motor grader ya. Motor grader itu berfungsi untuk biasanya route maintenance ya, maintenance jalan ya, baik jalan di tambang ya, jalan hauling istilahnya di tambang itu ya, itu di-maintain oleh motor grader. Ketika kondisi jalan bisa jadi di awal pembentukan jalan itu digunakan atau aplikasikan si motor grader ini. Kemudian membentuk jalan, kemudian membentuk kemiringan supaya jalan itu tidak banjir ya Putri ya. Jadi jalan itu tidak benar-benar rata ya, tapi ada sudut kemiringannya supaya ketika ada air, hujan dan sebagainya itu dia bisa cepat kering seperti itu. Itu dibentuk oleh motor grader seperti itu. Itu yang suka ada di perbaikan jalan itu ya Pak ya? Betul. Gitu. Jadi dia bisa untuk meratakan material ya, untuk membentuk jalan. Nah, itu fungsinya motor grader. Dan terakhir itu dump truck ya. Dump truck itu fungsinya untuk membawa material ya. Fungsinya untuk membawa material dari satu titik ke satu titik yang lain ya. Nah, itu tergantung aplikasinya juga. Ketika dia menggunakan heavy duty dump truck, maka biasanya itu digunakan untuk jarak dekat ataupun menengah ya. Jadi yang namanya kayak HD465 atau HD785 itu untuk mengangkut material jarak dekat sampai menengah ya. Ketika mengangkut material jarak jauh, misal 30 km dari front loading istilahnya ya, tempat muatnya si material sampai ke
disposal atau stabilitas stockpile, dia jaraknya jauh 30 km dan sebagainya, itu menggunakan light dump truck ya, seperti Scania, Unitrack ataupun merek yang lain seperti itu. Gitu. Apa sih yang dibandingkan di dump truck itu? Oh, HD 785 itu setara sama merek lain yang sekelas apa, kodenya berapa sih? Nah, kalau di dump truck itu adalah yang dibandingkan payloadnya atau berat muatannya yang bisa diangkut seperti itu. Okay. Jadi kalau tadi bulldozer horsepowernya, kemudian kalau excavator itu adalah si berat unit siap operasinya, ya. Kalau di dump truck itu adalah payloadnya atau berapa muatan yang bisa diangkut seperti itu. Oke. Itu gambaran secara umum beberapa jenis alat berat ya Putri ya. Oke, terima kasih ya Pak ya atas infonya. Banyak banget gitu ya jenis-jenis alat berat itu yang kita tahu ya teman-teman ya. Yang kita lihat itu kan di proyek-proyek di jalanan itu cuman kayak gitu aja gitu kan. Semoga membantu ya teman-teman untuk informasi yang tadi barusan Pak Ruhandi ini jelaskan. Nah, mengingat kebutuhan alat berat yang semakin meningkat, mungkin Bapak bisa kasih info nih Pak, di mana kalau mau cari alat berat. Baik Putri, bila ada kebutuhan alat berat ya, kawan scan bisa mencari unit alat berat di scanina.com ya. Scanina itu menyediakan alat berat untuk kebutuhan jual, beli maupun rental ya. Langsung saja kawan scan bisa kunjungi web scanina.com ya, pilih unit yang dicari, lalu lakukan proses transaksi. Ya. Oke, jadi mudah ya Pak ya untuk semuanya kan bisa dilakukan secara online ya Pak ya semuanya. Betul. Ya. Kalau kita biasanya e-commerce itu beli kebutuhan pribadi, kalau sekarang alat berat pun bisa beli secara online ya Pak ya? Betul Putri, sekarang sangat mudah ya prosesnya, karena bisa dilakukan kapan saja, di mana saja ya. Oh ya, kalau misal terkendala dengan biaya, kawan scan juga bisa mengajukan pembiayaan di Scanina ya, seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut, bisa hubungi customer service di nomor 081 99 88 11818 ya Putri ya, bisa hubungi langsung ke nomor tersebut. Oke, terima kasih banyak informasinya ya Pak ya. Semoga episode Scan Scene kali ini dapat bermanfaat, dan jika kawan scan ingin menjual, beli atau sewa alat berat, jangan ragu-ragu untuk kunjungi web scanina.com atau hubungi langsung customer service Scanina untuk informasi lebih lanjut. Dengan begitu, saya Putri Farah pamit undur diri. Sampai bertemu di episode Scan Scene selanjutnya. Scanina, solusi tepat kebutuhan alat berat.